Baiklah, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nikita Arzeti Siregar, jurusan Teknik Informatika di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, kali ini saya akan membahas tentang program yang telah saya buat dan fungsi yang ada dalam program tersebut. Contoh di bagian pertama itu pada biodata pribadi. Nah, pada biodata pribadi, saya menggunakan dua fungsi utama, yaitu tampilan profil dan tampilan data mahasiswa. Selain itu, ada fungsi main yang menjadi titik masuk utama untuk menjalankan program. Fungsi tampilan profil itu digunakan untuk meminta dan menampilkan informasi profil pribadi mahasiswa, yaitu nama, NIM, jenis kelamin, dan nama kampus. Langkah-langkah dalam fungsi ini itu seperti menggunakan getLine, siin nama, menggunakan getLine siin NIM, lalu menggunakan getLine siin jenis kelamin, dan yang terakhir menggunakan getLine siin kampus atau nama kampus. Setelah data diambil, informasi tersebut ditampilkan menggunakan cout seperti nama, NIM, jenis kelamin, dan kampus. Lalu yang kedua itu ada fungsi tampilkan data mahasiswa. Nah, di sini tuh mengumpulkan data yang berhubungan dengan status akademik mahasiswa. Contohnya seperti jurusan, semester saat ini, dan target IPK yang ingin dicapai. Langkah-langkah dalam fungsi ini tuh menggunakan getLine siin jurusan, menggunakan siin semester, menggunakan siin ignore, dan yang terakhir menggunakan getLine siin target IPK. Lalu, akan ditampilkan menggunakan cout seperti jurusan, semester, dan yang terakhir target IPK. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu ada fungsi main, yaitu memanggil fungsi tampilan profil pertama kali untuk meminta dan menampilkan informasi biodata mahasiswa. Nah, yang kedua itu memanggil fungsi tampilkan data mahasiswa kedua kalinya untuk meminta dan menampilkan informasi akademik mahasiswa. Setelah program dijalankan, maka ini hasilnya. Nah, program kedua saya itu adalah program inputan. Di program ini, saya menggunakan beberapa fungsi. Contoh yang pertama itu fungsi penjumlahan, double X, double Y, double Z. Tujuannya itu menghitung hasil penjumlahan dari 3 angka yang diberikan sebagai parameter, X, Y, dan Z. Cara kerjanya itu parameter X, Y, dan Z berupa tipe data double yang memungkinkan input datanya berupa desimal, angka desimal. Nah, kemudian fungsi ini menjumlahkan ketiga angka tersebut seperti total sama dengan X tambah Y tambah Z. Lalu, hasil penjumlahan disimpan dalam variabel total dan kemudian hasilnya ditampilkan ke layar menggunakan cout. Lalu akan memunculkan output yaitu menampilkan hasil penjumlahan ketiga angka. Yang kedua itu fungsi pengurangan, double X, double Y, double Z. Tujuannya ini untuk menghitung hasil pengurangan dari 3 angka. Cara kerjanya itu fungsi ini mengurangkan Y, Z, dan X secara berurutan, sehingga rumusnya adalah selisih sama dengan X dikurang Y dikurang Z. Hasil pengurangan disimpan dalam variabel selisih, dan kemudian ditampilkan ke layar menggunakan cout. Outputnya menampilkan hasil pengurangan ketiga angka. Yang ketiga itu ada fungsi pembagian, double X, double Y, dan double Z. Tujuannya itu menghitung hasil pembagian dari 3 angka. Cara kerjanya itu fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah nilai Y dan Z tidak sama dengan 0. Jika Y dan Z bukan 0, maka pembagian dilakukan dengan rumus hasil sama dengan X dibagi Y dibagi Z. Jika Y atau Z adalah 0, maka akan muncul pesan error atau tidak boleh ada angka 0 pada pembagi. Kemudian, hasil pembagi atau pesan error ditampilkan dengan menggunakan cout. Outputnya akan menampilkan hasil pembagian atau pesan error jika terdapat pembagi 0. Kemudian yang keempat itu ada fungsi perkalian, double X, double Y, double Z. Tujuannya itu bertugas untuk menghitung hasil perkalian dari 3 angka. Cara kerjanya itu mengalikan ketiga angka tersebut. Hasil sama dengan X dikali Y dikali Z. Hasil perkalian disimpan dalam variabel hasil, dan kemudian hasilnya ditampilkan ke layar menggunakan cout. Outputnya menampilkan hasil perkalian ketiga angka. Yang kelima itu ada fungsi main, yaitu menerima input dari pengguna, memanggil fungsi-fungsi matematika, dan menampilkan hasil. Nah, kemudian ini program setelah dijalankan. Nah, yang ketiga itu ada program luas dan keliling,
Di sini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama contohnya fungsi luas double sisi. Tujuannya itu untuk menghitung luas permukaan kubus. Lalu yang kedua itu ada fungsi keliling double sisi. Tujuannya untuk digunakan sebagai menghitung keliling kubus. Yang ketiga itu fungsi main, yaitu meminta input, memanggil fungsi, dan menampilkan hasil. Alur program ini itu program meminta pengguna untuk memasukkan panjang sisi kubus. Yang kedua, program kemudian memanggil fungsi luas untuk menghitung dan menampilkan luas permukaan kubus. Yang ketiga, program juga memanggil fungsi keliling untuk menghitung dan menampilkan keliling kubus. Keempat, program selesai setelah menampilkan kedua hasil tersebut. Nah, program terakhir yang saya buat itu fungsi bintang. Di sini saya menggunakan dua fungsi. Yang pertama tentu saja fungsi bintang. Fungsi ini bertugas untuk mencetak pola bintang ke layar dengan menggunakan dua buah loop atau perulangan. Loop pertama, perulangan ini mengatur jumlah baris yang akan dicetak, dimulai dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan 6. Setiap kali perulangan luar I dijalankan, program akan mengeksekusi perulangan dalam. Kedua, itu ada loop kedua. Perulangan ini mengatur jumlah bintang yang akan dicetak di setiap baris. Nilai I mengontrol jumlah bintang yang dicetak pada setiap baris. Jadi, pada baris pertama, hanya satu bintang yang dicetak. Pada baris kedua, dua bintang yang dicetak. Dan begitu pula seterusnya. Nah, yang kedua itu ada fungsi main. Fungsi main ini hanya berfungsi untuk memanggil fungsi bintang yang mencetak pola bintang. Alur program ini, ketika program dijalankan, fungsi main dipanggil, yang selanjutnya memanggil fungsi bintang. Fungsi bintang mulai menjalankan perulangan untuk mencetak pola bintang. Pada baris pertama cetak 1, pada baris kedua 2, ketiga 3, dan begitu pula seterusnya. Lalu program selesai setelah seluruh pola bintang dicetak.